Orang-orang hari ini ketika diajak belajar ataupun diajak berwisata ataupun diajak berkegiatan, mereka selalu katakan, maaf saya sibuk, saya belum bisa, saya sibuk dan lain-lain. Karena ini, karena itu, karenanya, sehingga kita kadang tidak tahu karenanya sampai di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian, masyarakat sipil sekalian, warganet sekalian yang terus setia bersama dengan channel ataupun konten-konten kami ini. Seperti biasa, konten ini akan menjadi teman makan, menjadi teman tidur, atau pengantar tidur juga boleh, menjadi teman menghayal, teman suka duka, teman galau, dan lain sebagainya. Kami siap menemani. Oke, di konten kali ini ada satu pertanyaan yang sering digaungkan di tengah-tengah para aktivis ataupun para organisatoris atau bahkan para mahasiswa yang sibuk di dunia kampus. Apa sih bedanya sibuk dan produktif? Nah, ini kadang orang-orang hari ini ketika diajak belajar ataupun diajak berwisata ataupun diajak berkegiatan, mereka selalu katakan, maaf saya sibuk, saya belum bisa, saya sibuk dan lain-lain. Karena ini, karena itu, dan lain hal, dan begitu banyak karenanya sehingga kita kadang tidak tahu karenanya sampai di mana. Nah, ada satu hal yang harus selalu kita bedakan antara sibuk dan produktif. Kalau produktif, perspektif saya, jadi seperti yang di konten perdana kemarin, kita bilang bahwa konten ini tidak bersifat fanatik. Nah, ini yang harus saya tegaskan kembali, bahwa konten ini tidak bersifat fanatik. Jadi, ambil baiknya, buang yang tidak baiknya. Saya rasa teman-teman sekalian sudah bisa memfilter, bisa menyerap, bisa menyaring mana yang perlu diambil sebagai nilai edukasi dan mana hal yang ditinggalkan sebagai hal yang tidak perlu untuk diteladani. Jadi produktif itu segala sesuatu kegiatan yang menyita waktu dan menghasilkan sesuatu, itu produktif menurut saya. Sementara sibuk itu segala sesuatu aktivitas atau segala macam kegiatan yang menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga, menyita banyak energi, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Jadi itu saja bedanya produktif dan sibuk. Kalau produktif ada hasilnya, sibuk tidak ada hasilnya. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Kita misal sibuk di organisasi. Oke, kita masuk organisasi supaya bisa menguasai ilmu public speaking, bisa manajemen waktu, bisa mengelola emosi, bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kita udah menghabiskan banyak waktu sibuk di organisasi, belajar di organisasi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa menguasai public speaking, kita tidak jago berbicara, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, kita tidak bisa mengatur waktu. Berarti ada yang gagal dalam kesibukan kita. Beda ketika kita berbicara produktif. Kalau produktif ya belajarnya serius, bersungguh-sungguh dan menghasilkan. Seperti itu. Jadi saya pikir udah clear ya bedanya apa sibuk dan produktif. Kadang kita masih terjebak di persoalan sibuk dan produktif. Kita seolah-olah merasa orang yang paling sibuk, tapi justru nggak ada hasilnya. Tapi berbanggalah kalau kita bisa produktif. Produktif itu menghasilkan sesuatu. Jangan sampai usia kita itu dihabiskan oleh aktivitas yang tidak bermanfaat. Bahkan jangankan manfaat ke orang lain, manfaat ke diri kita sendiri pun tidak ada.
Jangan sia-siakan masa muda teman-teman sekalian, karena masa muda itu tidak bisa diulang, tapi akan menjadi cerita nanti di masa tua. Ya itu pun kalau usia kita panjang ya, insya Allah. Tapi kalau usia kita sampai tua, justru apa yang kita ceritakan dengan anak cucu kita untuk bisa mereka teladani, mereka ambil contohnya, kan seperti itu. Kita hari ini justru bangga dengan kesibukan yang tidak menghasilkan sesuatu. Kita justru senang dengan menghabiskan waktu sekedar nongkrong dan lain-lain, tapi tidak ada value yang kita dapat. Nah ini nih yang kadang saya autokritik juga dari lingkungan tongkrongan di dunia organisasi. Kita udah janjian nih mau ketemu, mau nongkrong, tapi ketika nongkrong itu bukan mau silaturahmi dengan orang, mau silaturahmi dengan teman organisasi atau teman kerja, tapi kita silaturahmi atau bertemu dengan HP sendiri. Jadi masing-masing tuh kalau udah ketemu, kadang ini apa ya, kalau menurut saya sedikit konyol juga sih. Artinya kita udah janjian mau ketemu teman organisasi, mau diskusi nih, mau konsolidasi misalnya, mau membahas tentang program kerja, mau mengevaluasi program kerja, tapi ketika bertemu itu justru sibuk dengan HP masing-masing. Padahal salah satu etika berbicara dengan orang lain itu adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain, bukan justru memperhatikan ketika orang berbicara kita memperhatikan yang lain. Menurut saya ya itu salah satu bentuk kecil dari ketidaksopanan kita. Saya bukan menghakimi teman-teman sekalian, saya pun masih dalam tahap belajar untuk itu, masih dalam tahap belajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang selama ini kita remehkan. Kita justru menyepelekan value pada hal-hal yang bersifat pertemuan. Nah itu paling tidak ketika kita bicara kesibukan, justru kesibukan kita salah satunya adalah membangun jaringan silaturahmi tadi. Kita justru berorganisasi tapi tidak fokus pada persoalan jaringan atau relasi pertemanan, padahal seharusnya kita bisa melihat masa depan. Pikiran seorang organisatoris itu harus melihat jangka panjang, bahwa di masa yang akan datang saya akan bertemu dia lagi, sehingga silaturahmi saya dengan dia itu harus terbangun kokoh dengan baik. Nah ini yang kurang dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya sebelumnya mohon maaf, mungkin berbicara kurang jelas ya, atau terbata-bata karena sekarang qadarullah ada halangannya dalam bentuk sariawan seperti itu. Cuman lagi-lagi kita ingin tegaskan kepada media atau kepada generasi hari ini bahwa kebenaran itu harus terus tersampaikan. Memang perjuangan selalu butuh pengorbanan, bukan perjuangan namanya kalau tidak butuh pengorbanan, seperti itu. Jadi kebenaran selalu memiliki lisan. Begitupun produktif. Jadi bagaimana supaya sibuk itu bisa disebut produktif kalau menghasilkan? Saya rasa clear ya kalau persoalan sibuk dan produktif. Itu berbicara tentang bagaimana budaya pertemuan. Kita justru seharusnya bisa menghargai setiap pertemuan yang ada, tapi kadang kita tidak bisa menghargai orang lain. Padahal kita belajar di organisasi justru salah satunya untuk menghargai orang lain, menghargai perbedaan pendapat. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih, mungkin saya singgung sedikit lah. Beberapa orang menganggap bahwa berorganisasi tidak penting, teman-teman sekalian. Tadi kita bicara sibuk dan produktif. Yang kedua hal ini memiliki kaitan erat atau memiliki kecenderungan yang sangat dekat dengan persoalan organisasi. Nah, kadang orang meremehkan, kayaknya tidak perlu deh berorganisasi, apalagi biasa tuh kalau mahasiswa baru itu udah dicokoki dari tanah kampung asalnya atau dari daerah asalnya, bahwa nanti kalau masuk kampus itu nggak usah berorganisasi, nanti kuliah kamu terganggu. Menurut saya, ya saya tidak sepakat dengan hal ini.
karena saya adalah salah satu bukti atau salah satu saksi bahwa hal itu tidak benar. Justru dengan kita berorganisasi justru mempermudah jalannya proses perkuliahan. Kita dilatih untuk berbicara di depan orang banyak, kita dilatih untuk bisa percaya diri, kita dilatih untuk bisa mengatur waktu, karena pasti kalau di dunia kampus kita akan menerima banyak tugas-tugas rumah, banyak tugas-tugas dari dosen kita. Kalau misalnya tidak ada basic mengatur waktu, ya akan kesulitan. Nah, hal ini yang saya tuliskan dalam buku saya ya di akhir tahun kemarin 2022. Itu dalam buku saya, judulnya buku Romantika Perjuangan. Di dalam buku itu saya tuliskan bahwa organisasi itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Bahkan di dalam keluarga kita itu bisa disebut organisasi secara substansi, karena inti daripada organisasi itu adalah dua atau lebih orang yang memiliki tujuan yang sama. Kan secara substansi dapat. Kalau secara formalitas ya mungkin tidak harus jelas dulu bagan dan strukturnya. Tapi kalau secara substansi, kita dalam rumah itu udah berorganisasi namanya. Ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, ada anak, ada paman, ada bibi, ada nenek, ada kakek. Kan seperti itu. Kalau bicara dunia kampus lagi, pasti bukan hanya lembaga kemahasiswaan, justru kampus itu adalah organisasi juga. Ada rektor, ada wakil rektor, kemudian turun di fakultas ada dekan, ada wakil dekan, kemudian turun di kelas ada ketua kelas. Itu kan sebenarnya secara substansi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kan seperti itu. Bahkan kalau bicara negara, itu adalah organisasi terbesar karena ada presiden, ada menteri, ada gubernur, dan lain-lain. Nah, ini yang kurang dipahami. Jadi saya tidak memaksakan teman-teman sekalian untuk berorganisasi dan berupaya untuk bisa produktif. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa teman-teman harus bisa bedakan mana sibuk dan mana organisasi, dan apa pengaruh penting ketika kita berorganisasi. Teman-teman nanti selesai kuliah, masuk kerja, dan masuk di perusahaan, masuk di kantor, itu juga organisasi, itu lembaga, kan seperti itu. Nah, ini saya coba bagi ke kita semua untuk bisa menambah wawasan. Saya pun butuh hal-hal yang perlu dibagi ke saya. Makanya melalui konten-konten semacam ini kita terus berupaya bersungguh-sungguh untuk senantiasa menyebarkan energi kebaikan, untuk terus menstimulus pikiran bangsa agar kita semua sadar bahwa hanya dari tangan orang-orang yang sadarlah perubahan itu dapat diwujudkan. Sekian, seperti biasa, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.